Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan ya sekarang tafsir surat At-Takatsur halaman 128 ya. Dari mukadimah dibaca dulu ya ikhwah. Bismillah. Qala ma'alif rahmatullah tafsiru suratit Takasur an Abdillahi ibnis Syakhiri an abihi radhiyallahu anhuma qala intahaitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhaakumut takasur yaqulu ibnu adama mali wa hal laka min malika ila ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Tafsir surat At-Takasur dari Abdullah ibnu Syakhir dari bapaknya radhiyallahu anhuma. Dia berkata, saya sampai ke Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW bersabda, alhaakumut takasur. Ibnu Adam berkata, hartaku, dan apakah milikmu dari hartamu kecuali apa yang engkau makan maka akan musnah, atau pakaianmu maka akan lusuh, atau sedekahmu maka akan musnah juga tetap gimana? Amdai taken atau Belum cek di kanu ya, di hadis ya. boleh. Taken artinya taken musnah.
Waalaikumsalam. Salam. Idin, kamu ketemu Dim? Akan berlalu begitu saja gitu lah. Akan berlalu begitu saja. Itu terjemahan nama apa itu? Di internet tapi nggak ada karena Di internet. Hadis riwayat Muslim nomor 2958. Iya. Ya, akhwati fillah. Rahimani rahimakumullah. Tafsir surati At-Takatsur dalam mukadimah disampaikan satu hadis dalam Sahih Muslim, yaitu melalui jalan an Abdullah bin As-Sikhir an abihi radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Sikhir dari bapaknya, beliau menuturkan, intahaitu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, sedangkan beliau tengah membaca mengucapkan apa? Ayat Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Ya. Alhaakumut takatsur ini jumlah atau bukan ini, Susilo? Jumlah apa? Mana fiilnya? Mana fa'ilnya? Iya betul. Ya itu ya. At-takatsur itu fa'il sebagai apa? Sebagai fa'il dari alha. Jadi alha kumut takatsur, kum ini apa? Dhamiru nasbin. Dhamiru nasbin muttasil bil fi'li, ya kan? Berarti at-takatsur bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta, berbanyak-banyakan anak, berbanyak-banyakan kedudukan, jabatan. Nah itu alhaakum, telah membuat kalian lalai. Lalai dari akhirat, lalai dari memperbanyak bekal untuk akhirat. Beliau melanjutkan sabdanya, yaqulu Ibnu Adam, ini tentu beliau menghikayatkan perkataan manusia. Ini beliau menghikayatkan manusia yang kekayaan
yang dunia telah membuat mereka lalai. Apa itu? Itu perkataan Ibnu Adam, perkataan mereka mali, hartaku, hartaku. Apa artinya hartaku ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Maksudnya hartaku itu apa? Artinya dia mengatakan lafaz tersebut, ini hartaku, ini hartaku. Dia artinya apa? Dia artinya dia terperdaya. Dia terperdaya dengan menisbatkan harta itu kepada dirinya. Dia terperdaya, terperdaya menisbatkan harta kepada dirinya di suatu waktu, dan di waktu yang lain dia dengan harta itu membanggakan dirinya. Bahwa dengan harta itu dia mulia, ya kan? Dengan harta dia mulia. Dan juga harta itu duit yang lain dia nisbatkan kepada dirinya. Itu maksud mali gitu. Tentang perkataan manusia yang Nabi hikayatkan itu, Nabi membantahnya. Nabi meluruskannya, apa yang dinamakan harta manusia yang sesungguhnya. Harta manusia sesungguhnya, beliau sabdakan, wahallaka min malika, dan tidaklah kau memiliki hartamu itu, dan tidak dinamakan hartamu ila ma akal tafa'afnait, kecuali sekedar apa yang telah kamu makan, itu pun yang kau makan sampai habis. Kalau yang kau makan dan gak sampai habis juga bukan hartamu, ya kan? Karena kamu telah makan secara mubadzir, ya toh? Gimana makan gak dihabiskan? Jadi itu ngurangi harta dibuang, mubadzirkan. Yang hartamu sesungguhnya adalah apa yang kamu makan dan kau habiskan. Itu hartamu, itu jatahmu, ya kan itu jatahmu itu apa yang kau makan dan kau habiskan. Atau yang kau pakai dan kau makainya sampai usang. Kau makai sampai usang, itu hartamu. Nah, kau pakai sekali kemudian terus kamu anggur ya itu lain lagi. Ya kan? Lain lagi. Kau pakai sampai usang. Kalau dipakai terus dibiarkan, ya mubadzir juga, ya kan? Jangan mubadzir kayak kau makan tidak, kau habiskan, gitu. Atau kau sedekahkan, atau apa yang kau sedekahkan, atau apa yang kau sedekahkan, ya kan? Atau harta itu apa yang kau sedekahkan. Kau sedekahkan dan kau amdoita, kau teruskan, kau sisakan untuk dirimu balasannya nanti di yaumul qiyamah. Itu amdoit artinya diteruskan, dilanjutkan, ya dilanjut terus. Itu sedekah betul-betul dia
sedekahkan untuk dia ambil jazaknya nanti yaumal kiamah gitu. Kau sedekahkan dan betul kau lanjutkan, betul-betul kau habiskan, artinya kau habiskan bermakna hanya untuk nanti kau harapkan jazaknya balas saja di yaumul kiamah. Itu yang sesungguhnya hartamu itu. Itu yang sesungguhnya hartamu itu. Itu harta manusia yang yang sesungguhnya. Di sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisimu itu pasti habis, dan apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Ya ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, ini cahaya kenabian ya. Cahaya kenabian ini petunjuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan jalan kepada kita. Itu yang beliau jelaskan, itu yang beliau tunjukkan. Hakikatnya apa? Harta manusia. Itu hakikatnya harta manusia ya. Itu hakikat dari harta manusia itu yang dinamakan harta manusia. Makanya sampai kita itu punya apa aja dipakai sekali disimpan itu dibahas oleh ulama. Boleh enggak kan gitu. Ya toh. Kayak kita misalkan ya punya apa disimpan itu boleh enggak kan itu. Nah itu nanti diterangkan itu bisa banyak enggak bolehnya, dan bisa boleh ada syaratnya kan gitu. Kalau emang kita menyimpannya itu untuk iktifaan nanti gitu, nanti untuk kita itu jaga-jaga. Itu bukan menyimpan karena kita itu membanggakan. Ya kan? Kalau simpan untuk kebanggaan enggak bagus. Simpan untuk kebanggaan. Ya kan itu. Kita bisa menyimpan untuk antisipasi. Ya kan? Untuk antisipasi kita nggak tahu yang terjadi di kemudian hari. Itu kita bisa menyimpan gitu. Ya ikhwati fillah yang berbahagia, yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Itu mukadimahnya ya, satu hadis. Sekarang kita memasuki suratnya. Di sini diterangkan maudhu'nya, temanya ada berapa ya, ikhwah? Temanya 2. Jadi 2 tema. Yang pertama at-tahdziru minal ghaflati 'anil mauti. Yang kedua di sini peringatan jangan sampai lupa bahwa mati datang sewaktu-waktu. Ya kan itu. Jangan sampai lupa itu. Jadi orang selalu ingat akan kematian yang dia akan menjemput seorang bisa kapan saja. Kapan saja. Orang itu nggak boleh lupa tentang kematian itu. Dia sibuk dengan dunia, entah harta, entah anak. Makanya anak pun nggak boleh bikin orang tua bakhil.
bakhil karena anak terus bakhil ra ngaji. Asalnya apa anak? Itu. Ya itu. Ya kita harus bagaimana jangan sampai anak menjadi fitnah kan gitu. Bisa mengatur bagaimana kita bisa tetap ngurusi anak, mendidik anak kan gitu, mengamankan anak dan mengasuhnya. Nah, gitu. Tapi juga kewajiban yang lain bisa tetap tercapai. Itu harus himmah kita gitu. Harus himmah kita. Kita nggak boleh anak itu bikin kita bakhil atau bikin kita takut berjuang, ya kan? Cik mikir anak, nah, ya. Enggak. Kita nggak boleh begitu. Jadi anak harus bagaimana ya kita urusi memang, tapi nggak menghalangi orang tua untuk berbuat baik. Anak pun juga ujian ya kan. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jangan malah dibalik orang tua untuk anak. Orang tua untuk orang hidup untuk harta. Jangan, harta untuk kita, anak untuk kita. Harus begitu. Jangan kita untuk harta, kita untuk anak. Kan itu ya kan? Ya, jangan begitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang penting ya untuk kita menata kehidupan kita, ini cahaya kenabian tadi. Kita jangan seperti mereka yang bangga dengan harta. Orang kalau dia mengatakan mali, hartaku, entah karena dia apa tadi? Terperdaya menisbatkan harta kepada dirinya, atau dia apa tadi? Dengan sebab harta dia merasa mulia, ya kan? Nah gitu. Itu dia namanya telah kena ayat alhaakumut takatsur. Itu telah kena apa? At-takatsur, bermegah-megahan telah membuat kalian lalai dari takwa, dari mengingat Allah dan hari akhirat. Yang kedua apa ikhwah? Temanya selain dari yang pertama peringatan dari jangan sampai lupa mati datang suatu waktu. Yang kedua al-insanu mas'ulun amma huwa fihi. Manusia itu pasti mas'ulun anma, dimintai pertanggungan jawab tentang nikmat-nikmat an-naim, nikmat-nikmat yang ada pada dirinya. Apa itu nikmat, akhi? Pojokan sana. Apa itu nikmat? Sampingnya mahyan naim, mahyan nikmah. Terus? Naam, keadaan yang baik. Al-khalatu al-hasanah. Itu namanya nikmat. Kita kok geraknya bagus, kita punya mata, itu nikmat ya kan? Karena punya mata adalah al-khalatu al-hasanah. Matanya sehat, namanya al-khalatu al-hasanah, ya kan? Kita punya kaki dua, al-khalatu al-hasanah kan, itu kan, dari keadaan yang bagus. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua itu akan
dimintai pertanggungan jawab, mas'ulun anhu. Mas'ulun anhu akan diminta pertanggung jawab tentangnya. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah itu ya. Jadi kita makanya jangan lupa mati, diingatkan betul, dan ini semua nikmat ini nikmat panca indera ya kan, nikmat kaki dan tangan ini semua diminta pertanggungan jawab untuk apa digunakan. Ya untuk apa digunakan. Memasuki ayatnya ya ikhwah. Yang pertama firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takasur. Mana alha? Syagola. Sagolakum, sibuk menjadi, karena kamu sibuk apa? Sibuk harta, sibuk anak, sibuk jabatan, kedudukan, lupa apa? Antaatillahi, dari mentaati Allah. Apa takasur? At-tafakhuru bil amwal, at-tafakhuru bil aulad, at-tafakhuru bi ghairiha. Di bermegah-megahan, at-tafakhur, bermegah-megahan, merasa mulia. Muliaan dengan harta benda, dengan anak keturunan dan lain-lain. Ini melupakan kalian dari mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Zurtum, hatta zurtum. Zurtum ini isim atau fi'il nih Pak Sri? Zurtum isim atau fi'il? Fi'il madhi. Mana fa'nya Pak? Mana fa'nya? Ainnya? Lamnya? Roknya berapa? Fa'nya? Ainnya? Ainnya dibuang. Ainnya dibuang. Lamnya ra. Ya. Ainnya apa itu? Ainnya apa? Alif. Ya. Kenapa dibuang ainnya itu Ahmad? Iya, bertemu dua sukun. Bertemu dua sukun. Sukunnya alif, ain fi'il itu, dan sukunnya ra sebagai lam fi'il. Ra kenapa sukun? Kiri. Karena ketemu domir berharokat, ya toh? Ya gitu. Sehingga mengakibatkan ainnya dibuang. Yang ain dibuang. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Sehingga kalian zurtum, mengunjungi al-maqabir, alam kubur. Apa tafsirnya itu ikhwah? Ma'aninya hatta apa? Hatta halaktum.
wa syirtum minal mauta wa dufintum ya wa dufintum fil maqabir. Itu makna hatta zurtumul maqabir, bukan sampai kamu ziarah kubur, bermana kamu waktu sehat ke kuburan, nah gitu ya kan, ke kuburan gitu ya kan, bukan. Itu disyariatkan ya kan, ziarah kubur untuk mengingat mati ya, untuk mengingat mati. Tapi maksudnya zurtumul maqabir di sini apa? Sampai kalian mati, kalian halaktum, kalian binasa, kalian sirtum minal mauta, menjadi termasuk orang yang mati dan dikubur di kuburan. Itu masih begitu. Yang diterangkan orang mati dinamakan zarol kubur itu untuk menerangkan bahwasanya di kuburan tidak selamanya. Tidak ada orang berkunjung itu seterusnya. Namanya berkunjung hanya sementara. Ya kan gitu. Itu untuk menerangkan bahwasanya orang di alam kubur itu tidak lamanya, tapi hanya sementara. Nanti pasti ada kembalinya. Itu pakai kata zurtum, gitu kan? Pakai kata zurtum, hatta zurtumul maqabir. Nanti akan diterangkan di dalam faedahnya nanti. Kalla saufa ta'lamun. Mana kalla di Mana kala? Harfu rada'in wa zajrin. Itu adalah menghardik dan menzajer apa yang disebutkan sebelumnya. Apa itu? Bermegah-megahan dengan harta, anak, dunia, jabatan, lalai dari mentaati Allah. Nah itu sekali-kali jangan demikian. Sekali-kali jangan demikian. Hatta saufata lamun. Kelak kamu akan mengetahui. Tak lamun fi'il atau isim toh? Susilah tak lamun itu. Fi'il ya. Fi'il ya. Lazim muta'addi. Yo mulai ijian. Sebab muta'addi. Lazim ya. Apa iya? Lazim muta'addi
bil harf. Gitu ya? Masa sih? Itu ada alimal khobaro itu kamus itu. Alimal khobaro ai arafahu ala hakikati. Terus alima umuron karena yajhaluha. Itu berarti apa? Mutaaddilah. Kan juga ada isim maf'ul. Mabni maklum. Iya kan? Ada kata mabni maklum, ada isim maf'ul berarti apa? Berarti mutaaddi lah. Ya kan? Berarti mutaaddi wong ada isim maf'ulnya juga ya toh. Nah, itu karena mutaaddi berarti kamu harus tahu maf'ul bihnya. Ya Pak Iko? Ya toh? Apa Pak maf'ul bihnya, Pak? Lebihnya apa? Jawabannya gampang itu Pak. Apa jawabannya? Jawabannya mahdhuf gitu aja. Kok susah? Ya kan? Jawabannya gampang lah itu. Apa jawabannya? Mahdhuf gitu saja. Jawabannya sudah selesai. Yang penting tahu dulu, itu udah setengah jawaban nih kan. Takdirnya apa ya itu nanti gitu. Ya kan gitu. Sana yang jawab kan, yang jawab biar orang yang arif itu. Nah gitu ya. Jadi kamu akan tahu ma'amamakum. Ma'amamakum. Apa yang di depanmu nanti. Memang sekarang belum tahu, tapi kamu nanti akan tahu. Alah apa jangan seperti itu. Kamu akan tahu besok ya. Besok akan tahu. Besok akan tahu. Ma'amamakum. Ma'amamakum. Kamu akan tahu ma'amamakum gitu. Kamu akan tahu besok apa yang di depanmu nanti. Kalau kamu apa? Bermegah-megahan dengan dunia hingga lupa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu kalah. Jangan begitu. Jangan sekali begitu. Saufa ta'lamun. Kamu pasti besok akan tahu sendiri. Saiki wae ora iso sesuk. Sabar sesuk. Besok ya kan itu kan? Besok saufa ta'lamun. Besok kamu akan tahu. Kalla summa kalla saufa ta'lamun. Diulang lagi situ ya kan? Diulang lagi situ ya kawan. Ulang lagi istifhamnya apa zajarnya olehnya Subhanahu wa ta'ala. Di kita di sini harus tahu dengan dalil bahwasanya akibatnya tidak bagus. Dan harus tahu dengan yakin. Supaya apa? Supaya kita tidak bermegah-megahan dengan dunia dan supaya kita apa? Berbanyak-banyakan ketaatan. Ya gitu. Kita supaya berbanyak-banyakan mentaati Allah, beragam amal yang soleh. Ya.
Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Mana ilmal yakin? Ikhwah. Al ilmal haqqa. Al ilmal haqqa. Al ilma kenapa nasab itu Rakil? Ilmal yakin kenapa ilma nasab? Jadi kalau kamu mengetahui akibatnya dengan ilmu yakin, ya kan? Mengetahui akibatnya, mengetahui akibat bermegah-megahan itu dengan yakin, dengan ilmu yang yakin, dalilnya kuat. Niscaya apa? Niscaya kalian apa? Niscaya kalian tidak berlomba-lomba dengan dunia. Sama-sama niscaya kalian tidak berlomba-lomba dengan dunia. Itu. Di niscaya kalian tidak berlomba-lomba dengan dunia gitu. Jangan jawabannya la tarawunal jahim, jangan gitu. Salah. La tarawunal jahim bukan jawab dari lau ta'lamuna ilmal yakin. Itu lakukan syarat, ta'lamuna fi'il syarat, la tarawuna fi'il jawab. Terus kamu tahu nahwunya gitu, kemudian bacanya kamu wasolkan kalla lau ta'lamuna ilmal yaqini la tarawunal jahim. Nah gitu. Kacau nanti ya. Jangan itu. Ya, salah. Jangan begitu. Jangan begitu bacanya. Tapi jawabnya apa? Jawabnya lau ta'lamun, saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Apa jawabannya? Apa jawaban dari lau ta'lamuna ilmal yakin? Jawabannya lama alhaqumut takasur. Niscaya kamu tidak bermegah-megahan. Niscaya dunia itu tidak melalaikan kamu dari mentaati Allah. Ya kan gitu. Itu jawabannya itu tetap lama alhaqumut takasur. Itu. Niscaya lama alhaqumut takasuru an taatillah. Niscaya kamu tidak bermegah-megahan. Nah gitu. Jawabannya itu. Jangan jawabannya apa? La tarawunal jahim, jangan. Terus dibaca wasal itu jawabannya ini. Aku udah belajar itu, ada di dalam nahwu itu. Lau itu syarat, ta'lamuna fi'il syarat, la tarawuna fi'il jawab. Salah maksud itu ya? Enggak, itu enggak masuk itu enggak demikian. Enggak begitu. Tapi jawabnya lau apa? Lama alhaqumut takasur. Ya, jawabannya itu. Jawabannya lama alhaqumut takasur. Niscaya at-takasur itu tidak akan tidak melalaikan kalian. Ya, dunia enggak melalaikan kalian. Nah, gitu.
Jadi kalau kamu tahu, niscaya kamu akan bermegah-megahan, kamu akan bersegera untuk beramal soleh, untuk beriman dan bertakwa. Kan begitu, itu segera begitu. Apa sih abote ngaji? Ngono ta? Apa sih abote salat? Apa ta abote zikir kan itu kan? Sok guru zikir kok angel. Lah ki ngapa kok dolanan banganin zikir. Sak manganin zikir mah dolanan. Ya, salah lah. Kita harus banyak zikir ya kan? Kita harus banyak zikir mengingat Dia Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sibuk dunia melupakan dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Adapun la tarawunnal jahim itu adalah jumlah fi'liyah jawabul qasam ya. Jawabul qasam. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini nanti diterangkan demi Allah tidak adanya ilmu itu sungguh-sungguh menyebabkan kalian beramal yang buruk, beramal kufur, beramal fasik. Akhirnya apa? La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim ikhwah. Simata fi'il itu. Isman. La tarawunnal jahim. Simata fi'il. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari'. Ya kan itu fi'il mudhari'. Mana fa'nya? Ra. Ainnya mahdhuf. Lamnya mahdhuf. Lah iyalah. Tinggal ra-nya tok. Tinggal ra tok yang asli. Sebelum ra ada ta. Ta apa itu Pak Sri? Sebelum ra ada ta apa itu? Memang angel iki ya. Sakmu dawane kok kudu siji sing asli. Liyane wis tambahan kabeh. Sebelum ra ada tak apa itu, Fit? Tak mudharaah, betul. Sebelum tak ada lam apa itu, Mat? Ya, lam taukid. Terus setelah ra ada wawu apa itu kiri? Wawu jamaah. Ya, wawu jamaah. Ya. Wawu jamaah apa wawu gantian lam ya? Ini wawu gantian lam ya berarti ya, masuk wawu jamaah. Ini wawunya wawu lam berarti lah itulah. Salah dia, wawu lam berarti itulah ya. Iya, itu mengangel berarti ya. Itu wawunya wawu lam itulah. Masa ada wawunya? Itu wawu lam itu. Ya wawu lam itu ya. Wawu lam, wawu jamaahnya
yang dibuang lah maksudnya gitu. Hah? Iya, jamaah dibuang karena ketemu nun taukid itu kan. Ketemu nun taukid sakilah. Dibuang wawunya jamaah, terus lamnya di dhammah. Lamnya di dhammah sebagai tanda wawu yang dibuang, kan gitu. Nah, sini lamnya wawu, di sini lamnya gitu loh. Ya. Ya gitu, sini lamnya wawu gitu. Ini lamnya wawu. Ini aku mulang mikir iki. Mulang agak pikir. Mulang tanya agak berpikir. Astagfirullah ya. Gitu. Ya. Ya la tarawunna gitu. La tarawunna. Di la tarawunna itu jelas roknya fa fiil, ro'a yaro. Taknya mudhoro'ah, nunnya nun taukid sakilah gitu. Itu terus ini domirnya antum, ada wawu jamaah yang dibuang, lam fiilnya di dhammah. La tarawunna itu. La tarawunnal jahim. Jadi di sini artinya apa? Artinya di sini ancaman dari Dia Ta'ala bahwasanya dunia, harta, anak, jabatan, kedudukan, betapapun di dunia itu menakjubkan, hijau dan manis. Ya kan? Tetapi tidak abadi. Enggak abadi, pasti kamu akan mendatangi kiamat. Dan di kiamat akan melihat neraka. Ya kan? Dan di kiamat akan melihat neraka. Akan ke neraka bagi mereka yang berlomba-lomba karena dunia. Akan ke neraka, nah gitu. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Ya. Di dunia apa tadi? Di dunia ilmal yakin. Di mana itu ilmal yakin? Di dunia. Di mana letaknya ilmu yakin? Di hati. Di hati. Di hati punya ilmu yakin dengan dalil-dalil. Pada yaumul qiyamah nanti apa? Ainal yakin. Mata kepala melihat betul. Oh, di dunia itu harus apa? Dengan mata hati. Jangan sampai gara-gara mata kepala enggak melihat enggak percaya. Memang di dunia enggak mungkin mata kepala melihat, itu nanti, ya kan? Nanti. Saufa ta'lamun, ya kan? Itu nanti. Nah, di dunia apa? Di dunia ilmal yakin. Ilmu yakin aja pakai dalil. Pakai dalil hingga tidak ragu, tidak bimbang, tidak syak, tidak raib. Ya kan? Tidak enggak raib, yakin akan mati, ya kan itu. Dan akan melihat akibat kalau manusia berlomba dunia hingga melupakan mentaati Allah, kan itu. Nah, di yaumul qiyamah ainal yakin. Jadi la tarawunnaha ainal yakin, akan melihatnya dengan mata kepala, ya kan? Dengan mata kepala.
Mata kepala melihat ru'yah basoriyah dengan mata kepala melihat betul gitu. Jangan dibalik, di dunia minta patah kepala. Enggak mungkin, itu masih masalah iman kan? Enggak iman itu tadi di dunia cukup ilmal yakin. Ya, ikhwah. Terus yang terakhir apa situ ayatnya ya ikhwati fillah rahimani waalaikumullah. Nah, di sana sungguh berat. Sungguh berat sekali kalau kita tidak baik-baik di dunia ini. Apa kata dia Ta'ala? Summa latus alunna yauma idin anin naim. Latus alunna. Ini apa ikhwah? Sungguh-sungguh kalian akan ditanya yauma idin hari itu tentang nikmat. Apa artinya ditanya itu? Kamu bersyukur atau tidak? Kau letakkan syukurnya atau tidak? Kau gunakan itu nikmat untuk mentaati Allah atau untuk mendurhakainya? Kau tertipu dengan dunia itu bermegah-megah untuk kamu mensyukuri Dia Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Rasulullah siang hari panas-panas keluar rumah. Abu Bakar juga keluar rumah. Umar siang-siang panas keluar rumah. Terus ketiganya ketemu di persimpangan jalan. Di persimpangan jalan. Apa reaksi mereka ketika ketemu di persimpangan jalan? Heran, semuanya heran. Apa herannya? Hah? Kok siang-siang kayak begini? Keluar. Kan itu. Kok siang-siang kayak gini panas? Keluar. Memang kenapa kamu keluar rumah? Apa jawabannya mereka semua masing-masing? Ternyata sama yang mengeluarkan mereka apa? Lapar ternyata yang mengeluarkan mereka. Walaupun panas mereka siang-siang karena lapar tetap keluar rumah. Akhirnya ketiganya bertamu ke seorang sahabat dan dijamu makan. Setelah makan apa kata Nabi? Summalatus alunna yauma idin anin naim. Gitu. Summalatus alunna yauma idin anin naim. Jadi kamu bangga-bangga makan gratis ya dah. Enggak memuji Allah, ya kan? Enggak memuji Allah, enggak bersyukur gitu, ya kan itu. Atau kau memuji Dia Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kau bersyukur kepada Dia Subhanahu wa ta'ala, nah itu ya. Di semua akan ditanyai tentang kenikmatan. Apa anaim? Ma yatalad. Ma yutaladzadzu bihi fid dunya. Apa yang lezat di dunia. Seperti sihah, to'am, syarab, wa ghairi dzalik. Seperti sehat, makanan, minuman dan lain. Ya. Yuk sekarang fihi masail. Dilanjut ya, masail yang pertama.
Fawaid wa ahkam. Awal syaghala an-nasu Syagolan nasa syaghala an-nasa an amril akhirati at-takatsuru. Ya kan? Tentu an-nasa maf'ulun bih, at-takatsuru fa'il. Ya kan? Enggak mungkin lah an-nasu at-takatsuru. Ya. Yuk. Bikulli ma yatakatharu bihi al-mutakathiruna wa yaftakhiru bihi al-muftakhiruna min na'imid dunya walam yadhkur al-mutakatharu bihi liyashmala kulla ma yatakatharu bihi annasu min malin wa waladin wa mansibin wa ghairihi. Bermegah-megahan menyibukkan manusia dari perkara akhirat dengan apakah orang-orang Dengan apa saja yang dengannya orang-orang yang bermegah-megahan itu bermegah-megahan dan orang-orang yang menyombongkan diri itu menyombongkan diri dari nikmat-nikmat dunia dan orang-orang yang alhaakumut takatsur. Gitu kan? Ayatnya titik atau koma? Titik kan? Nah, itu kok gak disebutkan? Bermegah-megah dengan apa? Gak disebutkan gitu loh. Kenapa gak disebutkan oleh Al-Qur'an gitu loh? Kok titik gak disebutkan kenapa? Nah gitu, walam yudkar al-mutakasar bih. Nah gitu, di Al-Quran di ayatnya gak disebutkan perkara yang dengannya dilomba-lombakan, dimegah-megahkan. Mengapa gak disebutkan? Nah gitu dong. Terus. Karena agar mencakup setiap manusia, setiap perkara yang bihi yang dengannya manusia bermegah-megahan seperti harta, dengan harta, anak atau jabatan dan selainnya. Ya itu toh. Itu kan sama dengan kemarin toh. Kamu kalau menjamu teman, tamu kan jangan bilangnya apa? Silahkan Pak, nasinya dimakan, jangan gitu ya kan? Jangan gitu. Jangan bilang silahkan Pak, nasinya dimakan. Itu bagus enggak? Ya enggak bagus lah. Kalau silahkan Pak, nasinya dimakan kan enggak berani ngambil sayur nanti orangnya. Enggak berani ngambil sayur lah. Berani ngambil ikan. Tapi enggak berani lagi. Tadi itu bilangnya kan silahkan nasinya dimakan. Berarti saya nasi jangan enggak dipersilahkan. Ya kan gitu mafhumnya kan gitu. Beda kalau disebutkan silahkan dimakan. Ya gitu kan? Itu udah berarti apa artinya boleh dimakan kan itu, enggak disebutkan kan itu. Ya, silahkan dinikmati kan gitu. Masa monggo Pak menikmati nasi putih. Nah, gitu ya nanti enggak berani makan kerupuk. Suruh lagi nasi putih. Itu silahkan dinikmati kan gitu. Nah juga ini begitu, alhaakumut takasur, enggak diterangkan apa gitu loh. Lam yudkar al mutakasaru kenapa disebut? Agar mencakup semua yang dipakai manusia untuk berlomba-lomba. Agar mencakup semua jenis bermegah-megahan, mau banyak-banyakan harta, mau anak, mau jabatan, mau kedudukan itu kan. Semua apa saja kan begitu.
Itu maksudnya. Itu enggak boleh seperti itu semuanya hingga manusia tidak bersegera untuk mengimani dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya walam yudkar al mutakatsaru bihi, itu kenapa? Lil umum liyasmala, ya toh, liyasmala kullama yatakatsaru bihin nas. Ya, terus kedua, lanjut. Asani al-jannatu aun-nari hiya maswal insani al-akhiri wa laysat al-kubur. Al-akhir al-insanul akhiri al-insanu akhiru. Nah, akhiru ya kan? Jangan akhiri lah. Ya. Kalau akhiri nanti enak. Cuman orang terakhir toh, orang pertama enggak. Walaisatil kubur. Fazzairu yuqimu muddatun mahdudatan summa yartahilu. Surga atau neraka adalah tempat tinggal manusia yang terakhir. Tempat tinggal terakhir manusia, gitulah. Tempat tinggal terakhir manusia. Nah, jangan tempat tinggal manusia yang terakhir. Yang pertama berarti yang ngendi? Itu al-akhir menaati. Tempat al-akhir menaati maswa. Tempat tinggal terakhir manusia. Maswa mudzakar apa muannas, Rif? Mudzakar, kan ada alif maksurah, maswa, ada alif maksurah. Kok mudzakar? Oh, ada alif maksurahnya. Maswa. Hanya mudzakar. Kamu kiri? Nah, bukan taknis. Di situ apa di situ? Situ apa maksurahnya? Masuk asli, ya gantian lah, ya gantian wawu atau ya. Materi kemarin sore maksudnya diingatkan sama Giri, diingatkan. Ini materi diingat sore gitu loh. Ini materi diingat sore ya kan. Materi kemarin bahas manu dan sorfi, ya kan? Ya, ayo Maswa. Manu sarfi atau tidak? Ahmad. Ya, manu sarfi bukan. Hah? Bukan, ya. Bukan, lain dengan jau'a. Ya kan? Lain dengan jau'a. Jarha, kubla, ya, dikro. Kenapa enggak anu sarfi? Iya, yang maswa itu. Karena alifnya itu iya mungqalibah, bukan taknis. Ya kan? Bukan taknis. Ya toh? Dia mungqalibah. Ya betul begitu. Maka juga saya enggak lupa sini. Saya juga al-akhiru bukan al-akhiratu. Ya kan? Al-akhiru bukan al-akhiratu kan? Karena maswa bukan taknis.
Ya kan, dia bukan taknis, tapi dia adalah alif munqalibah, alif gantian. Ya, itu ya, Wah. Ya sekedar iseng aja ya, karena pas ini dilalui biar kita ingat nih loh kemarin itu ya gitu kan. Sama ngiming-ngiming yang ngira mlebu kan, diming-imingi gitu. Ini ngaji kayak gitu. Ini enggak riak loh. Kan ngiming-imingi bagus. Ini kan enggak pamer, enggak cari pujian kan, enggak cari pujian. Tapi cari seruan. Ya. Biar yang ngira mlebu rada gelo ya toh. Wah, gelo ngira mlebu ben rada gelo ya Mas. Gak mlebu gak direkam ya toh, kan rekamane gitu. Ya, nomor 2 ya, Bang. Nomor 2 itu perlu diketahui di sini bahwasanya kuburan itu bukan tempat akhir manusia. Jadi orang kalau mati jangan dikatakan itu tempat akhir. Ya. Tapi tempat akhir manusia adalah surga atau neraka. Itu yang al-maswal akhir. Kenapa bukan kuburan? Kok surga neraka? Karena Allah mengungkapkannya pakai zaro yazuru. Fazzair namanya azzair, zurtum tentu hanya yukimu muddatan mahdudatan, hanya bertempat di situ beberapa waktu yang terbatas, summa yartahilu, kemudian lanjut perjalanan dari kubur kemana? Al jannah au annar. Nah itu bahasa hatta zurtumul maqabir begitu ya. Terus 3 lanjut. Bismillah. As-salisah at-tahdziru minal ghaflati wal insyighali bidunya hatta ta'tiya sa'atul mauti hina la yanfa'un nadamu. Yang ketiga, peringatan dari kelalaian dan kesibukan dalam perkara dunia sampai waktu kematian datang, yang mana ketika itu penyesalan tidak bermanfaat untuknya. Ya, ini mengandung peringatan hal itu ya kan. Ini tapi orang harus ilmu yakin. Apa ilmu yakin? Di dalam hati, ru'yah qalbiyah, pakai dalil. Jangan sampai lupa teledor mata belum melihat. Itu emang enggak mata melihat itu nanti yaitu. Kalau yaumul qiyamah mata kepala. Summa la tarawunnal Summa la tarawunnaha ainal yakin, tu yaumul qiyamah nanti ya toh. Jadi terus nomor 4. Ini nomor 4 ya. Bismillah. Rabi'ah. Tawbihu man ishtaghala bi umuri dunya ghafilan 'anil akhirah wa zajrun lahu. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yakin. Teguran bagi orang yang menyibukkan diri dengan urusan dunia, lalai karena lalai dari urusan akhirat dan cercaan atau celaan baginya. Ya, ini pada ayat kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ini apa namanya? Teguran dan celaan. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang sibuk dunia, lalai akhirat. Ya, dunia memang nyenengke hijau dan
manis. Tapi sayangnya satu apa? Hanya sementara. Fana ya kan, sementara. Padahal manusia itu pasti kembali kepada yang menciptakan, dan waktu itu dunia tidak ada di sisinya lagi. Yang menolong hanyalah iman dan amal soleh, ya kan? Nah, makanya jangan sampai lupa dari akhirat, iman dan amal soleh. Walaupun sangat manis dan hijaunya dunia ini. Ya terus, lanjut. Bismillah. Al-khams. Sayyarul insanu yaumal qiyamati an-nar. Wa sawfa yus'alu fi yaumil jazai 'anil kulli ma'an amallahu bihi alaihi bid dunya. Perjalanan manusia pada hari kiamat, kelak manusia akan melihat neraka pada hari kiamat. Tentu manusia kafir ya. Terus dan kelak manusia pasti akan ditanya tentang apa saja yang dengannya Allah memberi nikmat, telah memberi nikmat atas dirinya di dunia ini. Akan ditanya kapan? Fi yaumil jaza. Jadi fi yaumil jaza itu didahulukan aja. Di hari pembalasan, saufa yus'alu, gitu kalau bahasa Indonesia. Ya kan? Bahasanya gitu, samanya gitu. Bahasa Indonesia fi yaumil jaza kan gitu. Ya, pada hari Ahad gitu kan, aku ikut Bapak ke kota, gitu loh. Kan gitu, naik andong. Kan gitu. Juga sama gitu, jadi pada hari jaza kan gitu. Pada hari jaza kan gitu, sama pada hari jaza manusia akan ditanya tentang setiap apa saja yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya ketika di dunia. Itu enggak, sehingga bisa enak itu. Nah, gitu. Apa ayatnya? Summa latus alunna yauma idin anin naim. Bisa jawab ya. Uktub ayatan tadulu ala anal insana saufa yus'alu fi yaumil jazai an kulli ma an'ama bihi alaihi fid dunya. Jawabannya apa tadi? Nah, tapi bisa terus, jangan bisa ngomong tok. Kan soalnya kan tertulis. Bisa nulis, ada pas nulisnya. Ba'da dalik ma utkur ma anaim. Ya, ma huwa anaim. Utkur. Jadi ya, itu ya yang kita bahas, nanti kita lanjutkan lagi setelah maghrib insyaallahu taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.